Tuh. Halo Sobat Ngobrasel, ketemu lagi sama saya Indra Uno di episode ke 370 sekian. Saya pin dulu 373. Oke, mohon maaf terlambat 19 menit. Semoga kita dalam kondisi aman, tentram, dan sejahtera. Sebelumnya kita mulai, kita lihat yang satu ini ya. Ada komentar dari Sobat Ngobrasel lain. Bentar ya, saya lihat dulu. Nah ini dia nih, dari Ahmad. Pak Indra, apakah jika kita merasa tidak pede dengan kemampuan kita berwirausaha, sebaiknya kita meng-hire orang lain untuk dapat melit usaha kita? Ibarat kita cuma investornya. Minta pendapat Bapak. Oke, thank you pertanyaannya Ahmad. Ini keren banget pertanyaannya. Jadi saya mengatakan bahwa segala sesuatu sebisa mungkin kita lakukan bukan sendirian, alias kita lakukannya berjamaah, bergotong royong ya. Jadi minjem filosofi dari sholat sendiri dapat 1 pahala, sholat berdua bukan dapat 2 pahala, tetapi 27 kali pahala ya. Jadi derajatnya berpuluh-puluh lipat. Kenapa? Karena kombinasi antara 2 orang atau lebih itu interaksi di pikirannya, di idenya, di kreasinya, di inovasinya jauh lebih besar ketimbang kalau kita hanya sendirian. Jadi mau meng-hire boleh, terus kalau ada budgetnya ya. Kalau nggak ada budgetnya, kita bisa bagi hasil dengan dia. Jadi bukan mempekerjakan dia, tetapi dia mendapatkan bagi hasil bila ada penjualan ya. Dari setiap penjualan tersebut ada minimumnya, itu kita bisa berbagi. Selebihnya kita bisa berikan suatu angka minimum, dan ini biasa digunakan untuk para sales ya. Para sales itu dia diberikan mungkin ongkos pulsa, kita sebutnya bukan transport, pulsa berapa sebulan, 200.000 aja udah lebih dari cukup ya, 200.000 atau 300.000. Selebihnya didapat dari bila kita melakukan penjualan. Jadi bukan masalah pede atau nggak pedenya ini, tetapi ini kita selalu bicara mengenai kompetensi atau skill atau keterampilan. Dan kalau kita gabungkan keterampilan kita dengan pihak lain, orang lain, itu insya Allah akan berlipat hasilnya. Seperti filosofi sholat berjamaah tadi. Oke, mudah-mudahan bantu ya. Kalau belum, nanti tinggal DM saya lagi, terus nanti kita bisa tukar pikiran atau berdiskusi ya Ahmad ya. Nah, saya lihat ada Firda, waalaikumsalam. Terus ada masih banyak, tapi saya sapa yang berikan salam ya. Waalaikumsalam. Akbar, Rahmin, selamat sore. Oke, coba kita lihat ya, pempeknya sudah datang belum sama roti belau. Oke, cek dulu.
pepes kitanya udah. Tinggal roti belau. Tunggu. Roti belaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar? Baik, Bang Indra. Salam dari Tanjung Pinang. Masya Allah. Tanjung Pinang itu berarti di Belitung. Bukan, sorry. Bukan, Bang. Di Bintan. Betul, di Kepri, Bang, Kepulauan Riau. Iya, Ibu betul. kota Kepulauan Riau, ya, Bang. Iya, saya udah pernah ke sana sekali. Sekali ya, Bang. Sekali mendarat di sana. Ntar ya saya invite dulu yang satu lagi ya. Saya invite dulu. Win, apakah udah hadir? Saya harus nanya Win ini. Oke, Tanjung Pinang sama Pangkal Pinang tuh kadang-kadang suka kebalik-balik ya. Betul nggak? Iya, jauh, Bang. Betul. Oke. Nah, roti belauknya udah hadir belum ya? Sebentar, saya lihat. Oh, udah. Udah. Oke. Sip. Ini saya panggilnya apa nih? Irma ya? Boleh, Bang. Irma boleh. Atau Kak Irma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salam. Baik, alhamdulillah. Mbak Baik, Fitri Pak dari Indra. mana? Baik. Ini di kota apa nih? Saya lagi di Batam, Pak. Kebetulan usaha saya di Pulau Penyengat. Oh, ini sebelahan nih Batam sama Bintan. Iya, Batam, Bintan, Tanjung Pinang. Oh iya. Iya. Udah saling kenal belum sebelumnya? Udah pernah ketemu Alhamdulillah. kayaknya sama member AEC ya, Kak? Iya, betul. Saya inkubasi 2. Saya inkubasi 3. Oh iya. Oh, Masya Allah, keren banget nih Coach Wulan nih dengan batch-batchnya nih, Masya Allah. Oke, pertama saya minta maaf ya, tadi terlambat. Saya kebetulan lagi di kota New York. Di kota New York, berarti di sini itu jam 6 pagi sekarang. Oh, Jam pagi ya. Jadi habis sholat subuh terus langsung ini. Nah, jadi mohon maaf dan kita mulai dengan ini ya, dengan perkenalan. Nah, dengan perkenalan karena tadi Irma udah duluan, Irma silakan perkenalan pribadi ya, perkenalan pribadi singkat. Udah itu terus nanti kita baru masuk ke konten dari obrolan santai ini. Silakan. baik. Assalamualaikum, selamat sore Bang Indra, Kak Fitri, dan semua teman-teman yang menyaksikan live-nya Bang Indra Uno. Nama saya Irma Oktalia, saya asli dari Palembang, sebetulnya lahir di Palembang. Kemudian merantau ke Kepri, lalu menikah dan kemudian berdomisili di Kepri, lalu saya membuka usaha pempek Ceifa, bakulan Ceifa. Karena saya orang Palembang identik sama pempek, saya bisanya bikin pempek, Pak. Yang saya ngerti, yang saya tahu, jadi saya berusaha bikin pempek yang paling enak di Tanjung Pinang, Pak. Wow, keren. Iya, jadi saya baru berusaha dimulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Usaha rumahan awalnya karena saya siapkan tuh frozen food. Saya punya anak kecil jadi nggak bisa di luar. Tapi alhamdulillah baru 2 bulan ini saya berusaha untuk buka outlet lapak offline, Pak. Mudah-mudahan rezeki juga ada di sana, insya Allah. Masya Allah. Demikian Pak Indra. Masya Allah. Sebentar ya, aku matiin video dulu bentar ya. Oke. Oke, terima kasih. Dengan pempek Pempek Ceifa. Ceifa. Oke. Ceifa, Pak. Saya bacanya Cekifa. Salah ya? Ceifa. Ceifa.
Cek Iva. Ceknya tuh apa ya? Cek itu kalau bahasa Palembang itu, kalau di Indonesia kan kakak, Oh, mbak. kakak. Oh iya, iya. Iya, kebetulan anak saya namanya Malika Elsifa, jadi nggak cocok kalau Cak Irma, jadi saya lebih gampang diingat orang, easy untuk didengerin Cak Iva, ya udah saya pakai nama anak saya aja Pak, Cak Iva. Oke, oke. Iya. Ini video saya ngeblur ya? Iya Pak, Sekarang udah sedikit. enggak sih, tadi sih blur, sekarang mendingan. Ya, Mendingan mendingan. ya? Iya. Tadi Mendingan dari yang tadi. saya matiin dulu. Oke. Nah, mendingan ya? Mendingan dikit atau mendingan bingit? Mendingan, Mendingan dikit. mendingan dikit. Oke. Oke, iya benar ya. Ini, oh iya mendingan ya. Oke, saya monitor. Oke, kalau kalau gitu harus nggak pakai green screen nih. Kalau kalau pakai green screen dia pecah-pecah. Oke, sekarang Fitri boleh perkenalan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri. Biasanya dipanggil, kalau di Pulau Penyengat biasanya saya dipanggil Pipit. Pipit. Itu, ya Pipit Pak. Orang kamu suka manggil dengan nama panggilan gitu kan. Nah, alhamdulillah saya asli Batam, lahir di Batam, tapi ibu saya lahir di Pulau Penyengat. Bapak saya Palembang. Nah, jadi percampuran seperti itu, akhirnya saya tetap di Batam dan alhamdulillah ada rumah di Pulau Penyengat, persisnya di depan masjid, kosong. Jadi saya manfaatkan buat oleh-oleh. Oleh-olehnya ini, oleh-oleh Pak. Wih. Oleh-oleh ini yang saya modifikasi, kue tradisional Pulau Penyengat, itu namanya kole-kole dari kacang hijau. Nah, itu saya modif jadi lapisan-lapisan cake yang bisa dibawa buat oleh-oleh Pulau Penyengat. Nah, seperti ini. Ini udah saya potong. Lapisannya berlapis-lapis gitu, Pak. Oke. Ya, jadi ini dari kacang hijau, yang di atasnya itu biasanya kalau orang kampung bilangnya kai minyak, itu orang Jawa bilangnya glendo atau ampas minyak. Nah, seperti itu Pak. Oke. Ya, saya salah satu pengajar juga di Batam. Alhamdulillah, saya masih dipercaya untuk mengajar juga di Batam. Terus saya buka usaha oleh-oleh, mudah-mudahan cita-cita saya pengennya dikenal seluruh Kepri jadi bawaan oleh-oleh khas Kepri. Itu aja Pak, terima kasih. Masya Allah, keren-keren. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pengajar juga ya di sana ya? Iya Pak, saya pengajar pastry Pak. Oke, itu sekolahnya di mana tuh sekolah pastry-nya? Sekolah pastry-nya ini di Jodoh, tepatnya boleh saya sebut namanya kali ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. SMT School Pak. Itu di SMT Culinary and Patisserie. itu di mana? Di Batam Pak. Oh, di Batam. Iya, di Batam. Oke, oke. Masya Allah. Nah, saya matiin lagi sebentar ya. Oh iya, baik Pak. Biar mudah-mudahan lebih tajam lagi habis itu. Nah, terus itu tadi pulau apa namanya? Pulau Penyengat. Penyengat. Iya, Penyengat Pak. Yang didatangin Sandiaga Uno kemarin Pak. Oh, gitu. Siapa dia? Iya. Bapak nggak datang ke sini ya Pak ya? Siapa ya Sandiaga Uno? Siapa dia? Oke, penyengat itu seperti penyengat tawon gitu ya namanya ya, penyengat. Sejarahnya sih seperti itu Pak. Sejarahnya dulu banyak pendatang datang ke Pulau Penyengat, terus digigit lebah, jadi namanya penyengat, disengat kan, penyengat jadinya. Tapi lebih terkenalnya itu masjidnya terbuat dari putih telur. Nah itu yang sangat megah di Kepri, jadi ikon Kepri itu Pulau Penyengat, masjidnya, Masjid Oke. Sultan ya, Sultan Oke. Riau Penyengat ya. Berapa jauh itu dari kota Tanjung Batam? Pinang.
Oh, Iya. kalau dari Batam, nyebrang dulu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kemudian dari Tanjung Pinang, nyebrang lagi ke Pulau Penyengat kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Oke. Iya. Tapi kalau untuk Tanjung Pinang sama Penyengat itu udah kelihatan, Pak. Dari biji mata kita udah bisa lihat dari Tanjung Pinang. Oh, udah bisa kelihatan ya? Udah bisa Wah. kelihatan. Oh, sebentar. Oh iya betul. Oh, baru 30 menit naik perahu pakai di dayung ya? Dayung gitu. Enggak di dayung. Kalau kalau cepat sekitar 15 menit, Pak. Biasanya tergantung ombaknya. Kalau misalkan ombaknya agak tinggi, mungkin agak lama. Oh iya, dia persis di Teluk ya? Persis di Teluk. Iya. Oke, oke. Udah lihat. Boleh Pak main ke sini, Pak? Mau dong, mau. Iya. Iya Pak. Kayaknya belum ke Kepri kalau nggak ke Tanjung Pinang Pak. Gitu kami orang Pak. Oh gitu. Oke. Iya, harus Kalau lihat tanah belum ke Penyengat Melayu, itu Pak. belum ke Kepri katanya Pak. Oke, Masya Allah. Oke, oke. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Terakhir saya ke sana turun di Tanjung Pinang, udah itu terus nginepnya di Lagoy. Oh iya, mainnya wisatanya ke Pulau Penyengat, Pak. Oh Nanti gitu. saya sajikan ikan asam pedas, sotong masa hitam. Khas Pulau Penyengat itu makanannya, Pak. Oh iya, saya lihat masjidnya nih, masjidnya warnanya Kuning hijau, hijau. hijau ya. Iya. Yang dari putih telur apanya tuh? Bahan dasar buat pengikatnya, Pak. Supaya Oh, dia kokoh. jadi bukan semen ya? Ya dicampur. Oh, campur. Mungkin dulu nggak ada semen kali ya, Pak ya. Saya sejarahnya kurang mengerti banget. Yang jelas itu ada putih telurnya. Tapi kalau untuk sejarawan di Pulau Penyengatnya ada, Pak. Biasa itu om saya. Itu perlu berapa ekor ayam untuk menelurkan sebanyak itu? Kalau dulu waktu mama saya bilang, waktu itu masih sempat lihat sih, katanya satu kapal itu penuh dengan telur. Mama saya pernah Oh, cerita, katanya dalam satu kapal itu penuh dengan telur untuk buat masjid gitu ceritanya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke. Nah, Iya, terus yang berikutnya nih, makasih tadi perkenalannya ya. Yang iya Pak. berikutnya, yang berikutnya karena ngobrol santai itu adalah silaturahmi bukan cuma antar orang, tetapi produk. Tadi udah sempat memperkenalkan produk-produknya. Nah, sekarang saatnya lebih dalam lagi mempromosikan, bukan memperkenalkan, mempromosikan. Mulai dari apa yang dijual, terus harganya berapa, terus di mana bisa beli, terus kalau mau kolaborasi itu seperti apa, bisa nggak jadi reseller dan seterusnya. Itu kita bahas di promosi ini. Silakan dimulai dulu. Kak Kak Oli. Kak Oli itu siapa? Saya Pak. Saya panggilannya gitu Pak. Nama bekannya gitu Pak. Oh, pantes. Di sini ada yang bilang Kak Oli, Kak Pipit, keren. Ini yang ngasih apresiasi ini namanya Julka Rajut. Oh, Julka Rajut Oh, ya, itu inkubasi juga. satu grup kita Pak. Iya. Oke, sukses katanya. Akbar bilang, wow buat dua-duanya, Masya Allah. Oke, Kak Oli, silahkan Kak Oli. Baik. Sebelumnya saya mau terima kasih ini Pak untuk mentor HR Academy Kak Desiana Sari yang juga mentor kita di Scale Up di Prokepri dan memberikan kesempatan ini. Langsung aja ya Pak. Iya, silahkan. Kan seperti Bapak bilang tadi, kita kalau misalnya kerja sendiri nggak bisa, harus dibantu orang ya Pak ya. Betul. Jadi kebetulan kita mempunyai mentor-mentor yang hebat, yang cuma mau dibayar dengan Alhamdulillah, gitu aja Pak. Dan terima kasih. Dengan senyum. Iya Pak, yang cuma butuh pahala sepertinya. Baik teman-teman sekalian yang lagi mantapin IG-nya Bang Indra, di Tanjung Pinang ada pempek yang enak, asli, tenggiri premium, dibuat dari orang Palembang asli, namanya Tete Ceiva. Saya nggak bawa produknya Pak, karena udah dibawa ke lapak semua.
Oke, oke. Kalau gitu saya Nanti kalau ke yang Tanjung Pinang mampir ya Pak, nanti saya jamu pempek Palembang. Ini cuma bisa ngasih aja, lihat ini slide. aja saya kasih lihat deh tuh. Siap Pak, kapal selam itu Pak. Oke, oke. Ke Tanjung Pinang bisa makan kapal selam, nanti bisa kapal selamnya dipakai ke Pejengat ya Pak. Masya PMPC Allah. IPA, teman-teman bisa dapat informasinya di IG tempe_civa. Kita menyediakan varian berbagai macam olahan kuliner dari ikan tenggiri grade A. Karena kepulauan yang kan Pak, jadi bahan baku insya Allah melimpah. Kita juga mau membuat anak-anak jadi menyukai ikan, biar makannya nggak ribet, dicemilin aja. Yang punya gangguan juga untuk yang ada kebutuhan khusus, tempe ini kan gluten free Pak, dengan Oh, tapioka. Iya, jadi untuk diet tempe rebus aja nggak usah digoreng. Udah ikan, terus gluten free, eh, non MSG Pak, karena anak saya paling suka makan tempe. oh, itu dia Teman-teman perlu. bisa dapat di Pempek Civa, IG Pempek Civa, atau Facebook di page Facebook Bakulan Civa, atau yang ready to eat bisa mampir ke lapak Pempek Civa di Ruko The Green, Kedai Siantanur, di Batu Lapan atas. Itu ada deretan ruko di depan. Kita buka dari Senin sampai Sabtu jam 11 sampai jam 8 malam. Hari Minggu nggak buka? Terima kasih. Minggu bisa dikirim Pak, delivery, cuman lapaknya saya nggak buka. Oh, istirahat. Iya Pak, karena saya dibantu orang juga kan Pak, requestnya hari Minggu libur. Kalau dipaksa kerja terus nanti saya kena pasal. Oh, kena pasar. Oke. Sip. Harganya berapa, Kak Oli? Untuk pempek itu dimulai dari harga Rp5.000 untuk per piecesnya. Saya juga menyediakan paket yang frozen Pak, yang frozen food, jadi bisa dikirim keluar kota. Paketan mulai dari 50.000, isi 12 pieces, bermacam-macam pempek. Mulai dari pempek lenjer, telur, kulit, adaan, pempek keriting. Seperti yang ada di IG ya teman-teman, boleh dicek. Bisa sampai ke luar kota dengan ekspedisi yang sudah dipakai selama ini mungkin 2 sampai 3 hari, udah bisa sampai ke tempat kamu. Ini kulit nih. Itu pempek kulit crispy Pak. Itu Kris-kris dari kalau digigit. jadi ikan tenggiri itu kulitnya bisa saya pakai, dagingnya bisa saya pakai, kepalanya bisa dibikin asam pedas asli Melayu. Jadi Masya Allah. badannya sama kulitnya dibikin makanan olahan dari Palembang, khas Palembang. Kepalanya bisa dibikin makanan khas Melayu, Pak, ikan asam pedas. Oke, Masya Allah. Kalau kalau kirim paling jauh udah sampai mana? Ya, Pak? Kalau kirim paling jauh udah sampai mana? Sampai Manado, Pak. Manado udah sampai. Jogja, Manado. Masya Eh, Allah. Kalau Jakarta udah sering lah, Pak, alhamdulillah. Cuman emang untuk handlingnya kita minta tambahan khusus karena butuh eh, plastik embos vakum, lalu kontainer yang gabus itu Pak, lalu dipakein dry ice biar dia kondisinya juga lebih bagus. Dan di frozen kan dulu lebih kurang 2 hari, sehingga eh, produk tersebut nggak bagus gitu Pak. Kondisinya udah mantap untuk perjalanan jauh. Oke, oke. Masya Allah. Oke, wah ini ada yang bilang indah, tak diragukan lagi rasanya. Wah, saya cuma bisa mengenang-enang dan berandai-andai. Siap, kita tunggu Abang datang ke sini. Pempek Ceiva memang the best, kata Fitrivian. Oh, gitu katanya. Alhamdulillah. Terus katanya
Ini siapa nih? Ibu Abid Nai, pindang lemak juga yuk. Iya. Itu sama-sama orang Palembang, Pak. Jadi saya punya planning mau tambahin varian jualannya ke pindang tulang. Itu kayak woku, iga sapi, Pak. Kalau makanan Manadonya woku, rasanya seperti itu dari iga sapi. Tapi kalau di Palembang namanya pindang. Oh, Rasanya asem, pedas, gurih, pakai nanas, pakai kemangi. Enak deh, Pak. Cuma belum kesampaian. tunggu, dibayangin dulu. Bisa dibayangin sambil ngelihat fotonya di Google bisa, Pak. Awas Makanya ngiler pakai Pak. sambal nanas, Pak. Oke, Sambal mentah. Pokoknya kalau orang diet makan di Ceifa dijamin dietnya nggak akan gagal, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga suka makan pempek, suka banget malah. Jadi, Alhamdulillah bisa cobain nanti ya, Pak. iya, terutama lenjer. Lenjar ya, Pak. Bapak harus Mm-mm. cobain kulit crispy-nya, Pak. Itu dari kulit tenggiri. Oke, itu kalau makan banyak-banyak nggak kolesterol ya? Enggak dong, Pak. Tergantung minyaknya, Pak, kali ya. Tapi Oke, kalau yang rebus enggak, Pak. oke, rebus enggak ya? Mudah-mudahan insya Allah bisa mencicipi. Nah, kalau mau kerjasama gimana? Udah ada nggak yang kerjasama dengan Kak Eh, Oli? bisa, Pak. Kita memang siapa aja sih, Pak, yang mau kerjasama. Yang penting eh, sama-sama senang gitu, win-win solution aja, Pak. Saya senang karena usaha saya jadi lebih berkembang, orang kenal juga. Mudah-mudahan yang kerjasama sama saya juga senang gitu. Oke, nah ini ada di selain FB, di WA, terus ada di mana lagi nih? Ada di ini nggak? Ada di Shopee ada nggak? Shopee. Di Shopee ada, Pak. Cuman itu, Pak, kelemahannya UKM itu, Pak. Apalagi yang mengelola sendiri seperti saya ya, Pak. Saya ownernya, saya tukang belanjanya, saya tukang bikinnya, saya tukang marketingnya. Cuman kebetulan yang jagain lapak bukan saya. Jadi memang kita butuh pendampingan untuk upgrade digital marketing seperti ini, Pak. Kan nanti ada sesi tanya jawab tuh sama Bapak, katanya boleh bertanya. Nanti hari saya mau masukin itu pertanyaan. Boleh, 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 boleh banget, boleh. Itu yang barusan disebut namanya sistem 4L. Apa tuh 4L? Sistem 4L. Ayo, 4L Sistem singkatan apa? Running. Eh, 4L itu kalau kata orang Jakarta sistem lo lagi, lo lagi. Oh lo lagi. oh iya, 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 iya. Oh, jangan bosan-bosan artinya ya, Pak ya. Kita muncul terus ya, Pak. Iya, semuanya mulai dari bersihin, cuci piring, belanja, masak, Iya jualan. benar. Iya benar. Kita lagi, makanya disebutnya sistem 4L, lo lagi, lo lagi. Yep. Nah, kalau mau merintis usahanya, mau berkembang, itu pelan-pelan nggak boleh 4L. Jadi nggak boleh lo lagi, lo lagi. Ya, jadi kita beranjak berpikir gimana caranya mengembangkan tim kita supaya diserahkan kepada ahlinya, ahli pemasaran, ahli produksi, ahli distribusi, ya ahli pengelolaan usaha dan seterusnya. Jadi itu nanti kita bahas di seksi tanya jawab. Oke, makasih Kak Oli. Iya Pak, sama-sama. Ayo Kak Pipit, promosi silakan Kak Pipit. Iya baik Pak. Nah, perkenalkan kole-kole ini yang saya jual itu ada yang original sama ada yang coklat. Nah, ini yang sudah saya modifikasi. Kalau yang aslinya biasanya pakai talam kole-kolenya itu, Pak. Pakai talam, dia lebarnya sekitar 30 kali 20 yang pakai talam. Tapi kalau saya ukurannya ukuran brownies 22 kali 10. Seperti itu. Jadi orang mudah untuk Oh, bawanya. ini ya.
Ya. Waduh, luar biasa ini. Nah, Udah ada prosesnya nih. iya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk yang kole-kole ini, saya modifinnya pakai kacang hijau yang untuk bagian hijaunya. Kemudian tradisionalnya saya tidak akan menghilangkan. Seperti kole-kolenya asli resep tradisional ibu saya. Nah, itu cuman saya tambahinnya, saya bedainnya sama santan. Santan saya nggak pakai. Yang saya pakai itu susu santan. Supaya apa? Supaya nanti lebih tahan lama. Jadi kue saya ini kalau di kulkas kurang lebih 5 sampai 7 hari. Saya udah pernah nyoba sekitar segitu. Cuman jaga amannya 5 sampai 6 hari aja. Nah, untuk di luar suhunya itu sekitar 14 jam. 14 jam di suhu ruangan. Jadi kalau misalkan mau buat oleh-oleh ke Jakarta, ke Bandung atau mana masih bisa. Seperti itu, Pak. Terus untuk roti, saya punya 2 varian roti, yaitu roti belau sama roti kahicho. Kahicho itu apa? Kahicho itu kacang hijau coklat. Ah, itu roti toast, Pak. Itu pengembangan. Kan itu nanti saya Oh, jelasin. oke Oke. oke. Roti roti belau itu dari ikan sambal ikan tamban sama ikan benggol. Jadi saya gabungkan. Biasa kan kalau di Pulau Penyengat tuh pakainya ikan tamban aja. Nah, karena kita juga pengen mempercepat produksi, jadi kita tambah dengan ikan benggol juga. Karena ikan benggol lebih mudah diambil tulangnya seperti itu dibandingkan ikan tamban yang banyak banget tulangnya. Nah, jadi ikan tamban sama ikan benggol saya gabungkan, kemudian dimasak, Pak, menjadi serundeng. Kalau bahasa Indonesia serundeng, tapi kalau bahasa saya itu sambal lumat ikan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya gabungkan ke roti. Nah, untuk Oh, kahicau itu kacang hijau coklat. Nah, itu saya modifikasi, ada kacang hijaunya, ada coklatnya, jadi biar anak-anak juga suka roti, seperti itu. Nah, untuk proses tosnya, tos ini pengembangan, Pak. Jadi roti yang sudah saya isikan sambal lumat ikan tadi, saya potong seperti roti tos, kemudian saya isi seperti burger. Ada dagingnya, ada sayurnya, seperti itu. Ada barbecue sausnya, ada mentai sausnya. Nah, ini pengembangan. Masya Nah, itu Allah. yang saya buat waktu masa-masa pandemi, Pak. Masa-masa pandemi, jadi kita harus lebih kreatif lagi. Sama saya buat juga donat bonggoloni. Karena nggak ada wisatawan yang datang, jadi terpaksa saya produksinya donat yang orang kampung suka. Jadi alhamdulillah pas saya pandemi itu, jadi ada perubahan menu sedikit. Jadi orang-orang dengan harga yang murah mereka masih masuk lah seperti itu untuk dikonsumsi masyarakat setempat. Nah, untuk yang kole-kole sama roti yang kotaknya seperti ini saya jual di harga 65.000, tapi yang rotinya di harga 55.000. Jadi saya cuma ada 4 varian aja yang untuk saya selling jual ke mana-mana gitu, Pak. Ke Tanjung Pinang, ke Batam, dan di Batam juga udah ada yang open PO setiap minggu, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Oke, jadi ada 4 varian yang dijual. Iya, betul. Itu harganya mulai dari 45.000 ya? Atau Ya, 45.000 yang khusus untuk ambil di tempat di Penyengat, sama 55.000 yang khusus ambil di Penyengat. Tapi kalau udah keluar dari situ, harga Tanjung Pinang sama harga Batam saya bedakan 10.000, Pak. Karena pompong itu udah 7.000 belum ongkosnya lagi. oke. Jadi ini produksinya di Pulau Penyengat ya? Produksi di Pulau Penyengat. Masya Allah. Pulau Ya, Penyengat itu rencana ada saya tahun ini, Pak, produksinya di Batam. Rencana, baru planning sih, Pak. Lagi amin. saya persiapkan, amin. Mudah-mudahan doakan saja. Ada rencana masuk bandara juga, udah ada tawaran. Jadi rencana mau produksinya lebih efisien mungkin di Batam, seperti itu. Oke, ini jadi usahanya tuh baru dimulai persis sebelum pandemi ya? Iya, Pak. Jadi ceritanya itu galau saya jadinya, Pak.
Jadi di masa yang saya sudah mulai naik, ya, pas di awal pandemi itu udah mulai naik banget. Tiba-tiba saya harus stop gara-gara sudah tidak ada wisatawan dan tidak boleh ada orang lain selain orang Pulau Penyengat yang masuk ke situ. Jadi selama 2 bulan saya stop. Maksudnya tidak produksi kole-kole. Yaitu yang saya bilang saya ganti dengan donat itu Pak. Nah, Ini kok tiba-tiba kita tinggal berdua aja nih. oh iya ya. Nggak apa-apa, saya undang lagi, saya undang. Iya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di Pulau Penyengat itu saya menawarkan produk saya dengan cara ikut event-event, dengan berkenalan sama mentor kita juga, Ibu Desi Anasari di HR Academy. Kemudian dia juga ikut sebagai alumni inkubasi, dan saya ketemu di sana, semakin akrab dan semakin dekat. Akhirnya kita gabung di Putri Indonesia. Nah, di Putri Indonesia itu Pak, kita membantu Carmelita Putri Indonesia yang membawa nama Kepulauan Riau. Jadi dia membawa nama Kepulauan Riau, sesama UMKM kita bantu untuk mengangkat nama Carmelita, dan Carmelita juga mengangkat nama UMKM setempat yang diajukan hanya 7 saja. Saya termasuk salah satunya, sama Bu Desi Anasari. Wah, mudah-mudahan lancar, jaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Pulau Penyengat itu penduduknya ada berapa ya? Penduduknya nggak terlalu banyak Pak. Banyaknya pendatang. Dan pendatang itu ke mana? Dia hanya datang ke masjid atau lihat apa lagi dia? Banyak Pak. Biasanya wisatawannya itu kita ada becak motor. Nah, di situ becak motornya akan menjelaskan kalau di sekeliling itu ada tempat pemandian Empu Putri, Empu Hamidah yang tempat wisatawannya lebih ke makam sebenarnya, dan ada bangunan-bangunan tua. Nah, itu yang mereka datang ke sana untuk melihat Pak. Kalau Bapak lihat di YouTube, di Google itu banyak sekali sejarahnya apa aja, dan pasti kebanyakan orang yang pengen ke pulau ke Bintan, ke Tanjung Pinang, ke Batam, kalau udah dengar nama Pulau Penyengat biasanya pengen singgah karena banyak yang daya tariknya tuh banyak sekali Pak, seperti itu. Masya Allah. Jadi diuntungkan juga berarti yang punya usaha di Pulau Penyengat karena daya tarik Pulau Penyengat, jadi laku juga dagangannya ya. Masya Allah. Amin. Iya. Ini kalau datang ke Pulau Penyengat terkenalnya Pak sama makanannya enak-enak, kuenya enak-enak. Kuenya dari pastry itu bukan? Orang yang Kuenya kue Melayu Pak, jajanan kampung banyaknya. Nah, itu enak-enak. Oke. Berarti ini kole-kole ini harus bersaing dengan jajanan kampung dong ya? Kan awalnya emang jajanan kampung Pak, kole-kole. Cuman saya modifikasi. Oke. Iya. Jadi orang suka dong ya dengan kreasinya. Alhamdulillah. Ini ada yang salam dari Bandung, Buns Food. Waalaikumsalam, sukses terus katanya. Ada dari Nana Taufik. Wah, cocok kali katanya pempek. Ini Queensland bilang enak pempeknya Ceifah, keren. Kak Oli. Nah, harus coba juga roti belauk. Iya, kalau roti belauk udah ngirim sampai sejauh mana? Kemarin terakhir ke Surabaya Pak. Masya Allah, gimana cara kirimnya? Kebetulan ada yang bawa itu pakai kenalan juga, jadi dia jual juga di sana gitu. Udah berapa kali ngirim ke Surabaya. Oke, jadi di Tenteng gitu ya? Iya, di Tenteng. Kalau di Tenteng masih ini ya, masih kekejar gitu ya. Karena itu berapa? 14 jam ya? Iya, 14 jam. Oke, Masya Allah. Kalau ke Jakarta ngirim nggak?
Jakarta selalu Pak, selalu orang bawa ke Jakarta. Oh, kalau lagi ngirim ke Jakarta nanti mampirin mampirin ke Winnie biar nanti saya videoin sama dengan pempek Cek Iva juga. Siapa? Oke, makasih. Ini Iya. keren banget nih promosinya, keren-keren banget. Oke, waktu kita tinggal beberapa waktu lagi, tapi nanti yang seksi diskusi tanya jawab itu saya berikan kesempatan ke Kak Oli dan juga ke Kak Pipit habis ini ya. Silakan Kak Oli. Baik, Pak. Jadi di Tanjung Pinang atau saya yang kurang informasi Sambil kopi kan ya. Pak Indra nih, silakan Pak. Kan Pak Indra ini yang menemukan foundernya OKOC ya Pak ya. Pak di Tanjung Pinang Pak, saya kok belum Pak merasakannya OKOC itu gimana itu Pak? Oh belum. Nah ini OKOC ini sebenarnya bekerja sama dengan HR Academy. Jadi HR Academy itu Iya, ada di dalam jejaringnya OKOC dan iya kita kan berkolaborasi. kalau lihat di TV-TV Pak ada dapat gerobakan gitu Pak itu ada. Oh oke. Oh ya sebelum saya lupa ini ada dari Mbak Nana. Tadi udah kejawab ya. Pempeknya ada di Shopee. Kalau roti Belanda ada di Shopee nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Tidak ada Pak, belum ada ya. Belum ada ya. Oke, mungkin nanti satu saat ada inovasi yang bisa kita buat di Shopee. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke, nah yang gerobak itu juga salah satu komunitas seperti komunitas saya ini itu disebutnya komunitas ayam geprek Jamila. Jadi Komunitas yang Jamila Pak. iya mereka kerjasama sama OKOC dalam melatih dan mengembangkan usaha ayam geprek dari gerobak. Nah, itu udah berjalan dari setahun lalu. Jadi di masa pandemi mereka melakukan pelatihan, habis itu ujungnya mereka ada bantuan modal gerobak. Nah itu bisa. Nah mudah-mudahan doain aja ayam geprek Jamila bisa mampir sampai Tanjung Pinang atau bahkan bukan ayam geprek Jamila. Jadi HR Academy Coach Wulan itu punya inisiatif untuk memperkenalkan produk-produk, memperluas produk dari HR Academy, termasuk salah satunya gerobak-gerobak tersebut. Jadi OKOC itu nggak perlu pakai nama OKOC, tapi bisa pakai nama komunitas-komunitas di OKOC-nya. Dan itu ada komunitasnya hampir 200 sampai sekarang. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Jadi usulin aja, Kak Oli usulin. Ayo Coach Wulan lakukan sesuatu yang seperti ayam geprek Jamila supaya dapat gerobaknya gitu. Mudah-mudahan Amin betul ya Pak. Nanti kita usulkan nih. Tinggal tunggu ACC kayaknya dari Pak Indra. usulkan. Siap Pak, siap. Oke, ada lagi nih sebelum ke Kak Pipit. Iya, yang paling dipusingkan untuk pengusaha kecil seperti saya Pak adalah masalah marketingnya Pak sebetulnya. Oh, Kan sebentar. selama ini Ya. Sebentar. Ini Ibu Abinai bilang suara saya kurang jelas. Ini yang di kafe ini ada mic ya? Oh iya, saya lagi di kafe Pak. Bisa dipencet mute-nya nggak? Ada nggak tombol mute yang bentuknya mikrofon? yang gambar mic Kak. Iya. Bentar ya. Klik di touch dulu screen-nya mungkin nanti
biar saya Eh, nggak ada ya nggak ada ini Pak. di bawah kalau coba dipencet dulu screennya deh. Screennya dipencet keluar nggak? Muncul nggak? Screennya dipencet. Oh keluar. Iya. Oke, sip. Kira-kira lebih jelas nggak suara saya Jelas, Ibu Pak. Adit naik? Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Makasih Kak Pipit. Oke, suara sekitar Pak Indah berisik sekali. Bukan suara sekitar saya, Winnie. Itu ada Kak Pipit lagi ada di cafe yang hits. Itu kafenya Kak Pipit kali ya. Oke, mudah-mudahan sekarang suaranya lebih jelas. Jelas, Ini Pak. ya videonya saya matiin dulu sebentar ya, karena makin lama makin Ya, buram. iya. Oke, tadi sorry dilanjutin saya mohon maaf dipotong tadi, Kak Oli. Iya. Jadi kan masalah yang memang memusingkan sebetulnya ya, Pak. Masalah marketing, Pak. Baik, Eh, kan seperti Bapak bilang tadi, ini usaha saya ini kan 4L, Pak. Lo lagi ngapa-ngapain, gua lagi. iya betul. Jadi untuk masalah marketingnya ini kalau misalnya saya ada jeda, maksudnya saya spare waktu, saya spare foto, video pada saat lagi produksi atau pada saat lagi jualan, jadilah itu marketing. Kalau misalnya enggak, bablas Pak, paling cuma kata-kata dan foto-foto doang. Mungkin Bapak udah lihat dari IG saya, mungkin kan Iya, marketingnya eh, enggak seupdate anak-anak zaman sekarang, Pak. oke. Karena kemampuan saya baru sebatas itu. Iya, Untuk pendampingan digital marketing dari pemerintah ataupun dari mentor sebetulnya sudah ada, Pak. Hanya saja boleh nggak dikasih tips, Pak, gimana caranya biar kita itu komit gitu, Pak. Misal UKM ini komit untuk beberapa kali dalam sehari untuk menampilkan iklan usahanya biar kelihatan marketingnya itu. Jangan kan kita kalau misalnya ngelihat page Facebook usaha tuh, oh kayaknya dia aktif nih. Nah itu Pak, ini kadang 2-3 hari baru update. Atau kalau misalnya pas lagi ada yang emang harus ditampilkan, baru ditampilkan. Selebihnya kayaknya pendampingan dari pelatihan kemarin itu hanya teori aja yang masuk ke kita nih Pak. Ada nggak tipsnya, triggernya untuk UKM kecil kayak kita ini yang biar, ayo kamu harus kayak gini biar kelihatan gitu dari calon konsumen kalau tipsnya itu aktif, kalau jualannya itu aktif. Ada nggak tips yang simple tapi jadi trigger banget untuk kita gitu Pak? oke. Nah, saya berbagi sedikit ya. Jadi konten di IG atau di sosial media lainnya itu nggak melulu harus Kak Oli yang bikin. Jadi kontennya yang bikin siapa? Yang bikin adalah pelanggan-pelanggan yang merasa puas dengan pempek Cek Iva. Contoh nih, contoh. Itu tadi yang di atas tadi misalnya gini ya. Eh, nih lihat Queen Snack. Enak pempeknya Cek Iva. Nah, misalnya dia udah pernah rasain bikin testimoninya atau videonya, terus nanti itu bisa diposting ya. Kasih kisi-kisi aja harus seperti apa, udah itu terus videonya dikirim mentah, habis itu terus diolah sedikit dengan ditambah kata-kata ya teks seperti di TikTok gitu ya. Nah nanti Iya, iya. hasilnya kan nggak terlalu susah pakai TikTok atau pakai Reels. Nanti setelah ditulis baru diupload. Nggak apa-apa sambil pelan-pelan belajar. Nah, ada mentor digital marketing nggak yang selama ini udah berhubungan dengan Kak Oli? Ada Pak, sudah ada. Ada. Kak Desiana Sari itu digital marketingnya juga bantuin Pak. Oke. Nah, jadi jadi mintain misalnya nih ya, Fitrivian
pempek Cik Iva memang the best. Oke, Fitri tolong bikinin video singkat 1 menit itu cerita mengenai rasanya, teksturnya, tampilannya, dan pelayanan dari pempek Cik Iva untuk di-upload ya, untuk dibagi kepada yang lain. Terus yang lainnya juga misalnya beberapa orang tersebut yang bisa bikin konten ya, jadi nggak perlu melulu dari kita. Karena apa? Karena kita kalau sekarang nih cara jualannya itu saya pinjem istilahnya dari Pak Bi ya. Pak Bi itu adalah Pak Subiakto. Udah follow belum Pak Subiakto di Instagramnya? Belum kayaknya. Oke. Ketik Subiakto ya. Nah, Subiakto dia banyak kasih tips mengenai digital marketing. Dia bilang sekarang itu cuman cara jualan tuh pakai 3R. 3R. Apa itu 3R? 3R, 1 review pengguna, rating pengguna, terus yang terpenting terakhir nih, rekomendasi dari customer. Ya, pembeli Testimoni kita. ya Pak? Ya, testimoni. Jadi ada 3R biar gampang ingatnya. Kita ratingnya bagus, kita di reviewnya bagus, udah itu terus ada rekomendasi atau testimoni. Jadi testimoni itu bukan sekedar mereview, tetapi juga merekomend. Ayo teman-teman, kita cicipin ini pempek di Tanjung Pinang yang paling hits gitu. Yang paling hits. Satu lagi boleh nggak Pak pertanyaannya? Boleh. Kan kalau untuk jualan yang pasti adalah cuan ya Pak? Cuan. One is for life ya Pak? Iya. Jadi kan ada tidak Pak program kerjasama reseller atau apa ya Pak namanya yang diberikan kesempatan kepada kami yang kecil untuk bisa eksplor lagi usaha kami biar bisa kerjasama dengan pebisnis mungkin yang lebih besar dari kami di luar kota atau di luar negeri mungkin ekspor karena kan produk kita kan udah frozen gitu Pak dan diusahakan perizinannya untuk bisa sesuai sama sesuai dengan kebutuhan perizinan yang memang bisa dipakai untuk nasional maupun internasional kan diusahakan Pak. Ada tidak Pak kesempatan kira-kira menurut Bapak peluang yang bisa kita pakai untuk bisa sama-sama berjuang mencari rezeki gitu Pak. Oke. Nah, tadi bicara mengenai ekspor ya. Dan dari Tanjung Pinang tuh ekspor ke Singapura atau ke Malaysia itu relatively secara jarak itu dekat ya. Nah, ada namanya, nah ini ditulis ya, OKOC Export. Exportnya pakai EX ya. OKOC Export. 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 Iya. Nah, itu sering bahkan setiap bulannya melakukan pembukaan pendaftaran pelatihan untuk ekspor. Misalnya contoh dari batch pertama di tahun 2020 itu mereka berhasil melatih penjual sambal di dalam botol ke Singapura. Pas ditanya, udah ada izin apa? Belum ada izin apa-apa. Tetapi si pembelinya di Singapura itu suka dengan rasanya. Terus dia bilang, oh nggak perlu izin. Cukup saya jual ke komunitas saya aja. Tapi itu steady untuk, atau terus-menerus gitu ya permintaannya. Nah, terus untuk ke Malaysia juga
terutama diaspora Indonesia itu atau orang yang pekerja migran Indonesia itu banyak sekali. Jadi peluang itu untuk ekspor sangat terbuka dan kita tinggal ikuti salah satunya ya di OKOC itu adalah komunitas OKOC ekspor. Betul, Bu Desiana Datsari yang juga muncul. Salam dari Ketua OKOC ekspor Kepri. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai jalan kita atau jalan Kaoli untuk bisa ekspor satu hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan singkat tapi menjawab. Kita udah kelebihan 15 menit nih. Saya beralih ya ke Kak Pipit. Kak Pipit unmute. Thank you. Siap, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ayo Kak Pipit. Ya Pak, saya satu pertanyaan aja kalau gitu Pak. Boleh Pak. Pertanyaan, boleh promosi lagi, boleh yang lain. Oke. Pak, saya rencananya mau ada buka usaha juga di daerah-daerah lain, itu tapi next program maksudnya. Kira-kira Pak, kalau bermitra itu yang baiknya gimana ya Pak ya? Saya dulu pernah bermitra juga, tapi saya gagal gitu. Oke. Kalau Iya. Kak Pipit udah menikah atau belum? Alhamdulillah sudah Pak, udah punya dua anak udah. Oke. Nah, saya mau tanya nih, proses berjodohnya sekarang dengan suami itu bagaimana prosesnya? Waktu di kampus. Panjang atau pendek? Panjang, 2 tahun. Panjang. Ya. Nah, jadi saya kasih analogi atau persamaan ya, bahwa jodoh bisnis itu mirip dengan jodoh kehidupan. Jadi ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Jadi bukan serta lihat cuan gitu ya, lihat cuan udah itu terus langsung gaspol gitu. Enggak, justru cuan itu terakhir kita lihatnya. Justru kita lihatnya ketersambungan dulu hati, seperti cari jodoh hidup itu dengan suami yang sekarang kan ada prosesnya ya. Nah, itu kita pelan-pelan kalau tujuannya sama, terus hatinya sambung, terus memang kita sudah ta'aruf dengan dia. Ta'aruf tuh dalam artian ta'aruf bisnis ya. Jadi dia reputasinya baik, karakternya baik, itu baru kemudian kita setelah sambung itu bicara mengenai bisnisnya. Dan bisnisnya kalau cuan berarti alhamdulillah gitu ya, ada uangnya bagus. Jadi kalau saya selalu menghindari kalau bekerja sama dengan orang yang bilang bahwa ini untung besar, ayo kita bekerja sama. Saya bilang tunggu dulu, saya harus berjodoh secara bisnis dengan dia, baru kemudian kita bicara bisnis. Jadi tipsnya sederhana, karena dua-duanya di sini udah berkeluarga, jodoh hidup itu kan kita nggak pengen cuman setahun 2 tahun, betul ya? Jodoh hidup pengennya sampai akhir hayat di kandung badan. Sama dengan jodoh bisnis. Jodoh bisnis juga bukan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi inginnya bukan cuma sepanjang umur kita, tapi diturun-temurunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan kita tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan di dunia ini yang sudah lebih dari 25 generasi. Ya, jadi udah 1.500 tahun tuh udah ada. Dan itu yang kita inginkan, bahkan dia lebih panjang umurnya daripada jodoh kehidupan. Nah, jadi pertama sambung hatinya, sambung dulu. Hatinya sambung. Nah, kalau hatinya sudah sambung, baru bicara mengenai hitung-hitungan cuan. Gitu kira-kira Kak Pipit. Mudah-mudahan nanti ketemu jodoh bisnisnya ya. Nah, jadi prosesnya sama persis dengan jodoh kehidupan. Itu kira-kira. Nah, terakhir 1 menit. Dari Kak Pipit duluan deh ya. Kak Pipit, habis itu Kak Oli 1 menit. Pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan acara ini. Silakan.
Oke, baiklah. Dari saya, mudah-mudahan teman-teman yang di sini melihat, kita sebagai pengusaha jangan berputus asa, walaupun banyak cobaan, banyak rintangan, tetap maju terus. Dan kegagalan itu adalah usaha dari awal kita merintihnya, agar kita tuh belajar, terus belajar, memahami bagaimana caranya. Proses itu ternyata nggak mudah, proses itu berkelanjutan. Terus yang penting adalah digital marketing, kita berpartner, bermitra, terus kita harus punya kawan yang banyak, punya relasi yang banyak, kemudian kita juga harus open minded. Bagaimana caranya kita harus merubah pola pikir kita supaya lebih maju lagi, lebih bersemangat. Kemudian bagi saya yang paling terpenting adalah inovasi produk. Produk itu tidak akan pernah mati. Dan jika kita terus mengembanginya, terus mengolahnya, insya Allah semuanya akan berjalan jika kita mendalami kepribadian kita sebagai salah satunya saya chef. Jadi saya tahu inovasi selanjutnya apa, boomingnya apa. Nah itu harus yang kita pelajari setiap kita akan membuka new product gitu. Jadi saya kembangin dulu 4 yang ini, sudah berhasil, kemudian saya akan new product selanjutnya, nextnya apa, seperti itu. Itu aja dari saya, mudah-mudahan teman akan mencontohkan yang saya bisa, yang saya mampu, dan belajar dari saya akan selalu sharing jika pengen belajar mengenai pastry dan baking. Alhamdulillah saya bisa. Kemudian suami saya juga di bagian cooking, dia juga selalu demo, jadi kalau mau sharing tentang culinary, mau sharing tentang pastry, silakan saja. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Bapak sudah beri kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan komunikasi ini tetap berjalan dan berlanjut terus-terus. Dan saya berharap Bapak jadi mentor saya juga. Mudah-mudahan saya bisa ada kesempatan untuk bekerja sama Bapak nanti. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Pipit. Tadi Kak Pipit bilang sharing ya. Nah sebelum saya lupa, saya ngelihat IG-nya Kak Pipit tadi. Udah serius untuk menjalankan memvideo proses dari memasaknya. Nah ini bisa dibagikan sharing tipsnya kepada Kak Oli, karena menurut saya itu videonya udah kualitasnya udah bagus, ada narasi jalan ceritanya, dan karena berdekatan nih ya dari Pulau Penyengat dengan Tanjung Pinang, bisa kopi darat, terus bisa berbagi, dan Kak Oli bisa belajar ke Kak Pipit. Mau kan ya? Mau ya? Mau. Mau. Terima kasih. Ya, gitu ya. Silakan Kak Oli untuk 1 menitnya. Ya, untuk closing statement-nya kayaknya saya nggak panjang-panjang ya Pak. Untuk teman-teman atau siapapun yang mendengar gitu, saya mengutip aja dari Panji Pragiwaksono, bahwa keinginan atau mimpi kita itu mau susah, mau berdarah-darah, laksanakan. Karena mimpi itu, keinginan kita itu, dia kalau misalnya kita nggak akan jalankan, lambat laun, dia tidak akan mati atau terkubur, tapi dia akan kembali kepada kita pada suatu saat nanti, hanya sebagai penyesalan gitu. Jadi teman-teman yang punya keinginan, yang punya mimpi, mau susah, mau berdarah-darah, kalau nggak kita laksanakan, siapa lagi kalau nggak saat ini kita laksanakan, kapan lagi? Kita nggak akan tahu waktu yang kita nggak tahu ya Pak ya. Itu aja. Dan jangan lupa pempek Caifa, rasa otentik pempek Wong Kito bisa teman-teman dapetin di IG pempek Caifa. Terima kasih Pak Indra Uno, terima kasih tim HR Community, terima kasih Kak Desi Anasari yang sudah membantu memfasilitasi kita ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya ada silaturahmi yang nggak putus seperti Kak bilang tadi. Mudah-mudahan OKOC Export bisa sama-sama membantu UKM biar lebih scale up naik kelas ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Oli, makasih waktu berbaginya, dan sukses terus usahanya, bertumbuh Amin. terus, dan Amin. harus punya mentor, bukan cuma 1, bukan cuma 2, tetapi banyak mentor ya, supaya bisa tumbuh terus dan menciptakan lapangan kerja. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Oke, guys, masih ngeblur nggak nih? Kalau nggak saya mau tutup eh, ininya, mau tutup videonya. Nah, jadi seperti ini bisa seperti podcast beneran nih. Podcast cuma ada suara doang. Mbak Nana, Pak Indra jago, Masya Allah. Kata-katanya di bisnis untuk partnership, Masya Allah. Dibuka hatinya baru doing business. Wow, Masya Allah. Ada dia Dian Layung Sari, amin. Teman-teman yang masih bergabung di sini, terima kasih atas waktunya. Kalau kita lihat dari pengalaman tadi, teman-teman di Kepri, itu bayangkan ya, perjuangannya luar biasa, minimal 2 kali lebih berat dari teman-teman yang ada di kota-kota besar, seperti di Jakarta gitu, di mana segala sesuatunya ada dan lebih dimudahkan. Tapi kita lihat tadi perjuangan dari teman-teman di Kepri tidak pernah putus untuk berkreasi, tidak pernah putus untuk berinovasi agar terjadi interaksi, agar terjadi transaksi. Ingat ya, ujungnya transaksi. Interaksi itu termasuk kolaborasi. Jadi dari awal ada silaturahmi ya, atau kemudian ada kreasi, ada inovasi, ada kolaborasi, ada interaksi, ada terakhir transaksi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sama-sama. Kak Oli, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Mudah-mudahan silaturahmi bisa berlanjut. Harus. Ya, silaturahmi itu adalah bagian dari ibadah. Berteman, memperluas teman itu dan bersahabat itu adalah salah satu bentuk sedekah yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dan kita ingat ya, kalau kita memberikan sedekah, Allah panjangkan dan Allah perluas rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kak Sisi baru bergabung. Masya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa di Ngobras sesi 374 dari Indra Uno. Assalamualaikum.